bahas sebelumnya tadi sudah banyak yang disampaikan begitu berkaitan dengan upaya yang bisa dilakukan untuk terus meningkatkan produksi ataupun juga lifting migas di dalam negeri begitu. Anda sendiri juga mungkin melihatnya seperti apa apalagi setelah kita simak secara bersama RAPBN 2025 begitu di mana untuk lifting migas ini sendiri juga cukup lebih rendah begitu ketimbang dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang menjadi concern Anda, Pak Joksis? Ya, memang kita perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi minyak kita ya, karena memang lapangan minyak kita kan kebanyakan sudah tua begitu ya. Lapangan yang sudah tua itu dalam suatu reservoir yang sama memang terjadi seperti decline curve ya. Pertama-tama dia meningkat ya, sampai puncaknya kemudian dia turun drastis, kemudian turunnya landai. Nah, sebetulnya 50% minyak itu masih ada di dalam reservoir. Namun karena tekanannya sudah habis begitu, tidak bisa lagi minyak keluar ke atas, maka dipompa. Nah, untuk memompa ini juga sebetulnya diperlukan minyaknya mengalir ke sumur begitu ya di dalam reservoir. Nah, untuk mengalir itu perlu upaya-upaya yang secondary recovery atau tertiary recovery. Jadi minyak yang melekat di dalam batuan reservoir itu masih menempel di batuan reservoir. Itu harus dilakukan upaya-upaya misalnya dengan pemanasan, dengan reaksi kimia, dengan bahan kimia kita injeksikan, dengan getaran, dengan fracturing gitu ya, atau dengan bakteri, dengan elektrik maupun mekanik itu bisa kita gunakan sehingga ini bisa meningkatkan produksi ke peak yang kedua. Sebagai contoh misalnya lapangan duri ya di Blok Rokan, itu dengan duri steam flood, jadi kita panaskan dengan uap air, maka minyak yang melekat di dalam reservoir itu bisa mengalir sehingga bisa kita pompa. Nah, itu yang perlu kita lakukan di lapangan-lapangan yang existing. Nah, untuk lapangan-lapangan yang sudah dilakukan persetujuan POD-nya, maka harus segera dilakukan pemboran. Nah, Oke. untuk lapangan-lapangan lain, kita harus melakukan eksplorasi ya di daerah-daerah yang potensi untuk ditemukan minyak, atau kita coba untuk juga mengembangkan lapangan minyak non-konvensional. Kira-kira Oke, begitu, Mbak. oke baik. Tadi langkah-langkah yang pernah dilakukan untuk tadi mengakselerasi ya, baik tadi untuk lapangan yang sudah existing, kemudian juga POD begitu ya. Apa yang diperlukan begitu agar tadi prosesnya bisa berjalan dengan lebih cepat begitu, kemudian juga bisa betul-betul efektif untuk meningkatkan lifting migas begitu. Apa dukungan apa yang dibutuhkan begitu di lapangan, Pak Joksis sebetulnya? Nah, bagi badan usaha sebetulnya diperlukan insentif ya, misalnya penambahan split bagi kontraktor yang melakukan IOR begitu ya. Nah, yang kedua dilakukan juga pilot-pilot project untuk lapangan-lapangan minyak yang sudah tua, yang masih recovery faktornya cukup besar gitu. Jadi beberapa yang sudah dilakukan pilot project segera dilakukan skala lapangan gitu ya. Nah, ini apa yang diperlukan tentunya yang pertama insentif. Nah, itu perlu dibicarakan. Saya kira pemerintah sudah sangat terbuka. Silakan diusulkan untuk menyampaikan insentifnya. Itu yang baik untuk yang sudah POD, yang masih lapangan-lapangan marginal, maupun lapangan-lapangan yang akan dilakukan IOR. Jadi itu Mbak, diperlukan apa insentif dan perizinan-perizinan ya untuk lapangan minyak non konvensional itu kan nanti perlu sumur yang lebih banyak dari sumur konvensional gitu, sehingga memerlukan perizinan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama untuk lahan-lahan yang diperlukan untuk melakukan upaya-upaya IOR maupun migas non konvensional itu. Oke, baik. Dari sisi insentif begitu ya, bentuk insentif seperti apa yang sebetulnya dibutuhkan? Dan tadi kan kami juga sempat berdiskusi Bapak dengan
Aspar Migas, kemudian juga dengan Reforminer Institute begitu. Tadi ada permasalahan juga bahwa menurut mereka sebetulnya baik insentif yang sudah diberikan begitu ya, secara fiskal ini dalam kenyataannya begitu ya, masih belum menutup begitu operasional cost yang keluar selama periode ketika harus mengurus perizinan. Nah, apakah ini betul-betul dirasakan begitu ya, dan mungkin di satu sisi apa yang bisa menjadi solusi dalam hal ini, Pak Joksis? Ya, apabila kita sudah memberikan insentif ya yang diperlukan, namun belum juga memenuhi keekonomian, maka kita bisa duduk bareng lagi bersama mereka. Sebetulnya apa yang bisa diberikan oleh pemerintah? Sebagai contoh, misalnya kalau untuk gas ya, pemerintah itu sudah mengeluarkan peraturan presiden ya tentang harga gas ya. Nah, untuk mencapai harga gas $6, maka bagian negara atau split negara itu bisa sampai dengan nol. Nah, ini kalau bisa diberlakukan untuk lapangan minyak, itu juga akan lebih baik begitu ya. Dilihat apa yang menjadi kebutuhan dari kontraktor agar supaya ini menjadi ekonomis. Nah, satu-satunya jalan adalah ya duduk bareng. Ya. Duduk bareng antara kontraktor, SKK Migas, dan pemerintah. Ini loh yang kami butuhkan. Nah, sudah silakan saja dilakukan dan diberikan insentif yang mereka butuhkan. Nah, itu jadi setelah diberikan insentif, ya tentunya sekali lagi perizinan-perizinan di pusat maupun di daerah, perizinan antar kementerian begitu, itu juga harus dipercepat gitu. Karena kalau nanti tidak dipercepat, kalau lambat nanti otomatis ya IR-nya akan kembali jelek lagi gitu kan. Makin lama itu produksi, maka IR-nya akan menjadi lebih jelek lagi. Sehingga diperlukan percepatan. Yang kedua, ini yang terakhir barangkali ya, yang diperlukan adalah keberanian daripada pelaku-pelaku usaha di lapangan. Karena kalau nggak berani melakukan IOR, ya gimana kita bisa naikkan produksi begitu ya. Nah, untuk berani itu mereka harus mengetahui ilmunya juga gitu dan pengalamannya. Kalau ilmunya bukan di situ dan tidak punya pengalaman, meskipun diberikan insentif, ya mereka nggak berani gitu. Sehingga ini juga diperlukan keberanian dan jangan juga itu ya apa namanya korupsi lah gitu ya, main-main markup daripada Ya. kegiatan itu. Jadi betul-betul dari internal perusahaannya, dari pemerintah eh, dan stakeholder lainnya juga harus semuanya saling bahu membahu untuk mendukung gitu dan Oke. tidak melakukan ngambil keuntungan pribadi atau golongan gitu ya.